Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 teori 3 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Saidah dengan NIM 2519553A, Putri Ekawani Melianti Naman dengan NIM 2591818A, Putri Nur Fitriani dengan NIM 2591847A, dan Rahayu Wiji Asutik dengan NIM 2591836A. Di sini saya akan mewakili kelompok saya dengan menjelaskan uji Friedman dan cara pengaplikasiannya melalui aplikasi SPSS. Yang pertama, apa sih uji Friedman? Uji Friedman ini bagian dari statistik non-parametrik yang digunakan untuk menguji perbedaan 3 sampel atau lebih yang saling berhubungan dengan satu sama lain. Lalu, apa sih kegunaannya? Kegunaannya yaitu sebagai alternatif uji repeated measures ANOVA bila nilai standaris residual dari salah satu atau seluruh sampel tidak terdistribusi normal. Pada kali ini kami mendapatkan kasus yaitu seorang mahasiswa jurusan gizi ingin mengetahui apakah susu bubuk merek Subur Gemuk dapat meningkatkan berat badan seseorang dalam kurun waktu tertentu. Guna keperluan penelitian, maka 15 orang yang ingin melakukan program peningkatan berat badan ditimbang untuk mengetahui berat badan awal. Kemudian masing-masing diberi minum susu bubuk merek Subur Gemuk, lalu ditimbang kembali BB-nya setelah seminggu, sebulan, setahun minum susu. Di samping ini, terdapat responden sebanyak 15 orang, dan berat badan dihitung dari awal, seminggu, sebulan, dan setahun. Selanjutnya, tahapan memasukkan data ke aplikasi SPSS. Yang pertama, buka aplikasi SPSS, lalu klik variabel view. Yang kedua, mengisi kolom name, desimal, label, dan measures sesuai ketentuan di samping. Name, desimal, measures. Name diisi waktu timbang, sesuai desimal, sesuai data berat badan, measures, skala BB. Lalu yang ketiga, klik data view pada bagian bawah. Yang keempat, memasukkan 15 data BB sesuai tabel. Lalu yang kelima, melakukan uji normalitas. Uji normalitas dilakukan untuk mengetahui apakah nilai standaris residual keempat variabel terdistribusi normal atau tidak. Bila tidak, maka uji Friedman dapat dilanjutkan. Selanjutnya, yaitu tahapan uji normalitas. Yang pertama, memunculkan nilai standaris residual dengan cara klik analis, general linear model, lalu repeat measures. Selanjutnya akan muncul kotak seperti yang ada di bawah ini. Yang kedua, mengisi kolom within subject sama dengan waktu, number of levels sama dengan 4, lalu klik add. Yang ketiga, setelah muncul kotak di atas, klik define. Lalu akan muncul kotak repeat measures. Yang pertama, ini yang kedua. Yang keempat, yaitu memindahkan keempat data BB satu persatu ke kotak within subject. Setelah dipindahkan, tampilannya seperti ini. Lalu klik save. Setelah itu akan muncul kotak repeat measure. Yang keenam, checklist standaris dan klik continue. Setelah itu akan terlihat hasil. Nilai standaris residualnya itu yang ada di kolom ZRE 1, ZRE 2, ZRE 3, ZRE 4. Selanjutnya yaitu klik menu analis, kemudian klik deskriptif statistik, pilih explore. Kemudian akan muncul kotak dialog explore. Selanjutnya, masukkan semua variabel standar di Z residual ke kotak dependent list, lalu klik plot. Maka akan muncul kotak dialog explore plots, lalu beri tanda centang pada normality plots with test. Selanjutnya, klik continue lalu klik OK. Kemudian akan muncul output SPSS. Cukup perhatikan saja output pada tabel test of normality seperti yang tertera pada slide ini.
Selanjutnya, melakukan interpretasi uji normalitas. Karena jumlah N yang dipakai dalam penelitian ini ada 15 atau DF15, maka pengambilan keputusan untuk uji normalitas mengacu pada nilai signifikasi Shapiro-Wilk. Sebaliknya, jika jumlah N lebih dari 50, maka mengacu pada nilai signifikasi Kolmogorov-Smirnov. Berdasarkan tabel yang tertera pada slide ini, diketahui nilai signifikasi standardized residual for awal sebesar 0,012, nilai signifikasi standardized residual for seminggu sebesar 0,003, dan nilai signifikasi standardized residual for sebulan sebesar 0,020. Karena nilai signifikasi ketiga variabel tersebut kurang dari 0,05, maka dapat disimpulkan bahwa ketiga variabel standardized residual for awal, seminggu, dan sebulan tidak terdistribusi secara normal. Sementara untuk nilai signifikasi standardized residual for setahun sebesar 0,380 lebih dari 0,05, maka artinya terdistribusi secara normal. Berdasarkan pembahasan uji normalitas, diketahui bahwa ada 3 variabel yang memiliki nilai standardized residual yang tidak normal. Oleh karena itu, analisis data untuk penelitian ini sudah tepat, yakni menggunakan metode statistik non-parametrik dengan uji Friedman. Selanjutnya dilanjutkan dengan uji Friedman. Berikut adalah tahapan uji Friedman. Yang pertama, dari menu SPSS, klik Analis, kemudian pilih Non-Parametric Test, lalu klik Legalisi Dialog, kemudian pilih Correlated Sample, seperti contoh yang tertera pada slide ini. Kemudian akan muncul kotak dialog Test for Several Related Sample. Selanjutnya, masukkan variabel BB awal, BB seminggu, BB sebulan, dan BB setahun ke kotak tes variabel. Pada bagian tes tipe, beri tanda centang untuk Friedman, lalu klik statistik. Kemudian muncul kotak dialog, berikan tanda centang pada deskriptif dan quartiles, lalu klik continue, dan terakhir klik OK. Setelah tadi diklik OK, maka akan muncul output SPSS dengan judul NPAR test seperti yang tertera pada slide ini. Baik, selanjutnya adalah interpretasi uji Friedman. Pada tabel output yang tertera pada slide ini, yaitu deskriptif statistik, menunjukkan deskripsi data penelitian dalam bentuk tabel ringkasan. Ada beberapa informasi yang dapat kita peroleh dari ringkasan tabel output ini, antara lain yang pertama N atau banyaknya responden yang dipakai. Dalam hal ini, ada 15 orang yang ditimbang berat badannya dari waktu awal, seminggu, sebulan, dan setahun, setelah rutin mengkonsumsi susu bubuk merek subur gemuk. Kemudian MEN disebut juga nilai rata-rata dari masing-masing pengukuran berat badan untuk 4 waktu yang diteliti, yaitu berat badan awal 42,920 kg, badan seminggu 43,380 kg, berat badan sebulan 45,267 kg, dan berat badan setahun 51,287 kg. Selanjutnya nilai STD deviation atau standar deviasi untuk berat badan awal sebesar 2,5408 kg, berat badan seminggu 2,0616 kg, berat badan sebulan 3,5294 kg, dan berat badan setahun 6,5134 kg. Ada juga informasi tentang berat badan minimum, yaitu terkecil, dan maksimum terbesar untuk masing-masing waktu pengukuran. Percentiles median untuk masing-masing waktu pengukuran berat badan. Tabel output kedua, yaitu range. Tabel output range ini menunjukkan rata-rata berat badan dalam bentuk ranking, di mana berat badan paling besar berada di waktu pengukuran berat badan setahun, setelah rutin meminum susu bubuk merek subur gemuk, yaitu 3,97. Kemudian tabel output ketiga adalah tes statistik. Pada output ini merupakan tabel terpenting dalam uji Friedman.
ada beberapa tahapan untuk melakukan interpretasi, yaitu membuat hipotesis atau dugaan penelitian, melihat dasar pengambilan keputusan dalam uji Friedman, dan membuat kesimpulan. Pada penelitian uji Friedman ada dua hipotesis, yaitu HU dan HA. HU adalah jika tidak ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. HA adalah ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Selanjutnya yaitu dasar pengambilan keputusan dalam uji Friedman. Ada dua cara yang dapat kita gunakan sebagai pedoman untuk membuat keputusan dalam uji Friedman, yaitu yang pertama, melihat nilai probabilitas atau signifikasi. Yang kedua, membandingkan nilai chi-square hitung dengan tabel. Kita akan membahas yang pertama terlebih dahulu, yaitu melihat nilai probabilitas atau signifikasi. Jika nilai asimsik lebih dari 0,05, maka HO diterima dan HA ditolak. Jika nilai asimsik kurang dari 0,05, maka HO ditolak dan HA diterima. Berdasarkan tabel output tes statistik, diketahui nilai asimsik sebesar 0,000, kurang dari 0,05, maka HU ditolak dan HA diterima. Atau dengan kata lain, ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa susu bubuk merek subur gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang. Kemudian cara yang kedua, yaitu membandingkan nilai chi-square hitung dengan tabel. Rumus mencari nilai chi-square tabel yaitu dengan mengacu pada nilai DF atau derajat kebebasan. Dari tabel output tes statistik pada slide ini, nilai DF adalah 3, dan tingkat signifikasi atau A yang dipakai adalah 5% atau 0,05. Maka, kita tinggal melihat saja pada distribusi nilai chi-square tabel. Untuk DF, kemudian 5%, yaitu 3, kemudian 0,05. Maka, ditemukan nilai chi-square tabel adalah sebesar 7,815. Dapat dilihat pada tampilan slide ini. Kemudian, jika nilai chi-square hitung kurang dari chi-square tabel, maka HO diterima dan HA ditolak. Jika nilai chi-square hitung lebih besar daripada chi-square tabel, maka HO ditolak dan HA diterima. Berdasarkan tabel output tes statistik, diketahui nilai chi-square hitung sebesar 40,587. Sementara itu, nilai chi-square tabel adalah 7,815. Karena nilai chi-square hitung 40,587 lebih besar dari chi-square tabel, yaitu 7,815, maka bahwa HU ditolak dan HA diterima. Atau dengan kata lain, ada perbedaan rata-rata peningkatan berat badan pada keempat kelompok interval waktu pengukuran. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa susu bubuk merek subur gemuk benar-benar dapat meningkatkan berat badan seseorang. Baik, saya kira sudah selesai pembahasan pada kesempatan kali ini terkait analisis statistik non-parametrik dengan uji Friedman menggunakan program SPSS. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.